Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjut kembali dengan belajar Laravel kita ya. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah membuat upload untuk persyaratan pendaftaran ya. Sebelumnya saya membuat akun namanya Tata. Oke. Kemudian ini ya, Tata sudah upload KTP. Kita coba lagi untuk upload ijazah misalnya seperti ini. Kemudian kita klik tombol simpan fotokopi ijazah. Oke, ada dua. Kemudian yang terakhir surat keterangan sehat. Kita coba. Jadi semuanya harus dalam format gambar ya, JPG, JPEG. Ini file upload kemungkinan masalah ekstensi atau kita coba yang lain ini. Oh, kemungkinan masalah ukuran ya, ukuran resolusinya terlalu besar, ini 3 MB. Saya coba pakai file yang lain. Ini juga 4 MB misalnya, kita pakainya. Oke. Jadi statusnya baru, ada 3 syarat: KTP, ijazah, surat keterangan. Nama pendaftarnya adalah Tatang Sutarman ya. Nah, yang akan kita lakukan di video ini adalah kita akan menampilkan data si Tata ini di halaman admin ya, agar admin bisa mengkonfirmasi syarat-syarat dari pendaftaran si Tata ini. Nah, untuk login admin, kemarin kan kita nambahkan /login. Oke. Kita tambahkan /login. Kemudian kemarin usernya admin@admin.com. Silakan teman-teman login sebagai admin. Passwordnya admin ya. Seperti ini. Nah, kita baru punya CRUD untuk user ya kemarin. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat menu di sini data registrasi. Ya, berarti file yang kita buka adalah app.blade.php. Nih, kita tinggal copy paste saja. Sebentar, oke. Saya lanjut ya. Kita tinggal copy paste dari listnya, li-nya. Nah, ini namanya admin registrasi index. Kemudian nama menunya data registrasi. Oke, data registrasi. Silakan disimpan, kemudian kita refresh. Ya, kita refresh. Muncul nih ada data user, kemudian ada data registrasi. Nah, berikutnya kita akan buat rute dulu ya, seperti video CRUD kita ya, seperti video CRUD di video 9. Silakan teman-teman lihat bagaimana cara menampilkan data di video 9. Nah, kurang lebih nanti caranya sama seperti itu. Oke, kita buat rute. Buka web.php. Nah, rutenya kita tambahkan di sini. Di atas saja enggak apa. Oke, di sini bukan user tapi registrasi. Nah, controllernya adalah registrasi controller at index. Ya, registrasi controller at index. Ini kan belum kita buat ya. Registrasi controller ini kan belum kita buat. Nah, di copy saja, kemudian Ctrl Shift P, make controller, enter, pastikan registrasi controller. Oke, basic. Maka sekarang sudah jadi satu controllernya. Nih. Nah, ini tinggal kita buat function index. Oke, ini boleh request, simpan, kemudian kita coba klik data registrasi,
harusnya muncul blank, ya, kosong, karena kan memang belum ada kodenya di sini, belum ada kodenya. Oke, ini udah bener. Kita bisa tutup dulu web.php-nya, app.blade-nya, ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil data registrasinya, ya. Data, kemudian registrasi sama dengan app registrasi. Oke, kita ambil latest dari yang ambil yang terbaru, kemudian kita paginate 20. Oke, paginate 20, kemudian return. Nah, kan kita return view ya, view-nya kan harus kita buat dulu. Oke, saya hapus dulu return-nya. Nah, view-nya itu kita copy paste saja. Oke, view-nya kita copy paste saja dari user index. Jadi tinggal buka user index ini, kemudian Ctrl Shift S. Oke, kita ganti namanya jadi registrasi underscore index dot blade dot php. Registrasi underscore index dot blade dot php. Oke, ini udah jadi nih. Sekarang berarti returnnya adalah return view registrasi underscore index, data. Kayak biasa lah ini ya, kayak di video 9. Jadi kita mengirim array, ya, isinya adalah registrasi ke view registrasi index. Nah, di sini ini objeknya kita ganti jadi registrasi. Oke, kemudian ini kita refresh dulu. Oke, udah tampil. Ini kalau kurang besar cardnya ini, tinggal kita ubah dari 8 jadi 12, ya. Refresh. Oke, ini dah. Kemudian yang mau kita tampilkan dari registrasi ini adalah nama pendaftarnya, ya, nama mahasiswanya, kemudian jurusannya apa, kemudian syarat-syaratnya apa, ya, syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama nama dulu lah. Nah, kita tampilkan nama. Untuk menampilkan nama, registrasi itu ada relasi ke mahasiswa. Kita buka modelnya nih, registrasi. Ini modelnya. Nah, dia ada registrasi, ada relasi ke mahasiswa, relasinya belongs to. Kalau belongs to, kita langsung saja sebutkan di sini mahasiswa nama. Oke, udah muncul ya. Kalau kita refresh, harusnya namanya sudah muncul. Kemudian tadi kita mau nampilkan setelah nama asal sekolah misalnya, ya, asal sekolah. Sama caranya, mahasiswa asal sekolah. Oke. Kemudian jurusan yang dipilih, ya, jurusan yang dipilih. Oke, nah kalau jurusan, kita lihat modelnya nih. Jurusan itu sama dengan mahasiswa, belongs to. Nah, caranya berarti kan tinggal jurusan, nama, IPS, teknik informatika. Oh, tanggal buatnya salah ya, tanggalnya kan harusnya jurusan. Oke, F5. Nah, kemudian berikutnya adalah ada tombol edit dan ada tombol hapus, ya. Ini kita ganti, kita buat saja edit ini kita ganti jadi tombol lihat syarat, kemudian tombol hapusnya kita biarkan, jadi tetap ada tombol hapus selain tombol edit lihat syarat. Ini teksnya kita ganti dia menjadi teks white, warna putih ya, kan kurang cocok kayaknya. Oke, udah jadi seperti ini ya. Halaman user kita ganti menjadi data registrasi mahasiswa baru, misalnya seperti ini.
Gak muncul tulisan ini. Tambahnya tidak perlu ya, kita tidak perlu tambah karena kan dia daftarnya kan online ya. Tapi kalau kita mau buat offline juga boleh, kita buat tambah, nanti kita sediakan form ya, tinggal copy paste saja dari form pendaftaran kemarin ya, pendaftaran kemarin. Oke, ini kita belum, kita lihat ya di tabel registrasi itu ada apa saja. Ini kan ada status ya, jadi kita itu punya dua status, satu registrasi kemudian syarat. Sekarang sebenarnya itu status itu cukup di syarat saja, registrasi ini sebenarnya kita tidak perlu ya, tidak perlu, karena kan kalau syaratnya tercukupi otomatis registrasinya kan diterima. Atau enggak sih, sebenarnya ini tergantung nanti bagaimana sistem yang kita buat ya, sistem yang kita buat. Nah inilah nanti pentingnya proses analisis ya. Jadi kita nanya nih nanti ke si pembuat yang mau buat program sama kita tanya, Pak ini nanti bagaimana nih Pak kalau seandainya ada berkas yang ditolak, maka status registrasinya apa? Nah gitu maksudnya ya. Atau misalnya kita tanya, apakah kalau semua persyaratan itu diterima, maka otomatis registrasinya, status registrasinya itu langsung diterima juga. Nah, itu nanti perlu kita lakukan wawancara di sistem, di aplikasi yang mau kita buat. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu videonya. Nanti kita akan lanjut untuk membuat hapus dan lihat persyaratan ya, lihat persyaratan. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.